Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di channel Cucak Rowo Brian Andi. Channel yang tidak hanya menampilkan Cucak Rowo berbunyi, tetapi juga mencoba memberikan pengalaman dalam bentuk tutorial ya tentang perawatan Cucak Rowo. Pada video kali ini juga saya masih tetap menggunakan model Cucak Rowo tangkapan hutan yang sayapnya kehijauan ya. Tapi bagaimanapun mau dia tangkapan hutan atau hasil ternaan, tutorial ini berlaku untuk semua. Pada pagi ini Cucak Rowo ini saya jemur dulu, baru saya mandikan karena cuaca kurang mendukung pada pagi hari ini. Nah, pada tutorial kali ini saya akan berbagi tentang extra fooding ya, extra fooding untuk Cucak Rowo dan makanan Cucak Rowo ini atas permintaan kembali dari salah satu pencinta Cucak Rowo ya, via WA ke saya atau via Japri ke saya untuk membantu membahas atau berbagi pengalaman tentang extra fooding, makanan dan sebagainya. Namun tutorial ini bukan satu-satunya yang terbagus ya. Bagi teman-teman atau rekan-rekan yang ingin berbagi pengalaman, silakan menampilkan di komen di channel ini. Nanti kita akan berbagi pengalaman, dan kemudian jika ada permintaan untuk hal lain yang dibahas, silahkan juga ditampilkan di komen ini. Dan bagi yang berkenan silahkan di subscribe dan di like, sehingga teman-teman selalu bisa mendapatkan video-video terbaru kalau teman-teman membutuhkan ya, teman-teman pencinta Cucak Rowo. Dan subscribe itu juga membantu kita semua ya, berbagi pengalaman, berbagi ilmu yang insya Allah akan berkah sampai kita nanti di alam baka. Oke, saya akan mandikan dulu sebentar ya, karena ini sudah dijemur dari tadi. Nanti saya akan berbagi tentang extra fooding, makanan dan sebagainya. Baik, saya lanjutkan tutorial ini setelah memandikan Cucak Rowo. Sebelum kita masuk ke extra fooding, kita bahas dulu dua jenis buah yang biasa kita gunakan untuk Cucak Rowo peliharaan kesayangan kita. Pertama, buah pisang kepok ya. Pisang kepok itu mengandung karbohidrat yang tinggi ya dibanding dengan buah pepaya. Kemudian mengandung protein yang lebih tinggi dibanding pepaya dengan berat yang sama dan besar yang sama. Kemudian pisang kepok itu mengandung lemak yang sangat tinggi, sementara pepaya sangat rendah. Itu perbandingannya. Dan kenapa beberapa pencinta burung pemakan buah menyarankan untuk menurunkan birahi mengganti makanan dengan pepaya adalah alasannya karena karbohidrat pisang kepok lebih tinggi, energinya lebih tinggi, kemudian proteinnya lebih tinggi, lemaknya lebih tinggi ya. Dengan kondisi pisang kepok yang demikian, karbohidrat lebih tinggi ya. Ketika burung memakan karbohidrat, itu fungsinya adalah untuk menambah energi untuk burung itu sendiri ya, untuk sumber energi. Nah, ketika sumber energi itu berlebihan, itu akan disimpan menjadi lemak yang akan menyebabkan burung menjadi gemuk ya. Kemudian energi juga sama. Ketika tidak digunakan, itu akan ditimbun lagi menjadi lemak. Protein yang tidak digunakan akan ditimbun lagi menjadi lemak.
kemudian lemak itu sendiri yang di pisang kepok lebih banyak, yaitu tetap akan menjadi lemak. Akhirnya akan menyebabkan burung cucak rawa Anda menjadi gemuk, ya, menjadi malas jika penjemuran itu jarang, ya. Jadi semua material-material yang ada di dalam kandungan pisang kepok tersebut akan disimpan menjadi lemak yang akhirnya nanti akan juga menyebabkan burung Anda menjadi over birahi jika Anda tidak mengkombinasikan makanan tersebut. Makanya untuk burung pemakan buah maaf batuk, untuk burung pemakan buah sebaiknya Anda mengkombinasikan makanan itu setiap hari, setiap 3 kali sehari untuk mengurangi penimbunan lemak yang pada efeknya juga nanti akan menyebabkan burung Anda gemuk, kemudian ada potensi untuk over birahi, apalagi ditambah dengan jarangnya memandikan dan menjemur cucak rawa Anda. Mohon maaf. Kemudian di depan saya berikut ini ada 3 jenis extra fooding yang biasa kita gunakan, ya. Pertama adalah jangkrik, kemudian ulat Hongkong, yang terakhir adalah ulat Jerman, ya. Ulat Jerman yang gede-gede, ya. Nah, kalau kita lihat perbandingan antara 3 extra fooding ini adalah pertama jangkrik, ulat Hongkong, ulat Jerman semuanya mengandung protein yang sangat tinggi. Kemudian ketiganya juga mengandung lemak yang sangat tinggi. Bisa dibayangkan kalau tadi buah Anda tidak kombinasikan, kemudian pemberian extra fooding yang Anda jor dengan maksud untuk membuat cucak rawa Anda gacor, malah menyebabkan cucak rawa Anda kegemukan, kemudian pada ujung-ujungnya akan over birahi, ya, karena burung terlalu banyak memakan protein, baik itu tadi dari buah kemudian ditambah dengan extra fooding. Nah, ada pertanyaan dari teman kita, ya, sahabat kita yang pencinta cucak rawa via japri ke saya, berapa sih takarannya extra fooding yang akan kita berikan setiap hari? Ya, untuk takaran yang pasti sebenarnya tidak ada. Anda cukup memberikan kira-kira saja gitu, tidak berlebihan. Kita bisa lihat bahwa untuk masing-masingnya itu komposisinya sama. Anda bisa lihat misalnya jangkrik Anda berikan seperti di sini ada 4-5 ekor, ya, mungkin kira-kira secara volume ulat Hongkongnya juga diberikan dengan volume yang sama gitu loh. Itu lebih mudah menghitungnya daripada menghitung jumlah berapa ekor. Termasuk juga ulat Jerman, ya. Ulat Jerman Anda bisa berikan misalnya kira-kira volume saja, ya, dikumpulkan 1 jangkrik, dikumpulkan 4 jangkrik, kemudian dikumpulkan beberapa ulat Hongkong dan dikumpulkan beberapa ulat Jerman, jumlahnya sama. Namun paling tidak, ya, sebagai patokan, kalau menurut pengalaman pribadi sebenarnya untuk jangkrik itu cukup 3, ulat Hongkong ya kira-kira sama jumlahnya, volumenya. Dan yang perlu hati-hati ketika memberikan ulat Hongkong ini adalah ulat pada umumnya, ulat Hongkong atau ulat Jerman ada periode di mana ulat-ulat tersebut mengalami pergantian kulit, dan kadang-kadang di kelompok ulat seperti ini itu muncul bekas-bekas kulit hasil penggantian kulit. Nah, sebaiknya Anda bersihkan sebelum diberikan kepada cucak rawa Anda. Jadi pada kesimpulannya dari tutorial ini adalah pertama, bahwa pisang mengandung protein yang tinggi, kemudian pepaya juga mengandung protein lebih sedikit. Kombinasikanlah untuk tidak membuat cucak rawa Anda menjadi gemuk, kemudian pada akhirnya akan menjadi over birahi. Kemudian juga
extra fooding, baik itu jangkrik, ulat Jerman, ulat Hongkong yang juga mengandung protein yang sangat tinggi, itu akan membuat cucak roh Anda juga akan over birahi ya. Jadi pandai-pandailah sebenarnya memberikannya gitu loh. Dan yang perlu diketahui bahwa sering saya mengulas di channel ini bahwa cucak roh itu adalah burung pemakan buah pada umumnya, dan burung pemakan buah ini pencernaannya tidak sekompleks burung pemakan serangga ya, yang bisa mengolah protein yang memang banyak mereka butuhkan menjadi hanya sedikit yang tersisa di tubuhnya, kemudian semuanya menjadi energi. Dan biasanya juga bagi burung-burung pemakan serangga, ketika kita over memberikan ekstra puding juga akan menjadikan burung itu menjadi over birahi. Jadi prinsipnya sama ya, tidak ada ini yang lebih, tidak ada yang lebih ini. Nah, mungkin ada pertanyaan ya, kalau di alamnya bagaimana? Misalnya cucak roh tangkapan hutan yang ada di hutan selama ini, tentu kalau mau makan serangga ya sepuasnya, barangkali sepuasnya gitu loh. Kemudian makan buahnya menjadi sangat sedikit. Makan ikan kecil-kecil di sungai juga sepuasnya, kemudian makan buahnya sedikit. Tolong dipahami bahwa burung di alam bebas itu setiap hari menggunakan energi yang dia makan untuk terbang dalam jarak jauh, sementara Anda menaruh di dalam sangkar yang ya paling-paling ukurannya 50 kali 50 yang tidak membuat sebebas gerakan ketika di alamnya. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa untuk membuat cucak roh Anda gacor dan rajin berbunyi bukan dengan memberikan sebanyak-banyaknya ekstra puding, bukan ya. Dan perlu diketahui bahwa sebenarnya bahwa burung itu akan berbunyi dalam kondisi birahi sebenarnya, tapi bukan over birahi. Nah, bagaimana kita berpandai-pandai menjaga birahinya itu tetap tidak over ya. Sering memandikan, sering menjemur. Menjemur kan fungsinya adalah untuk membakar lemak-lemak yang tersisa di hasil makanan olahan yang di tubuh cucak roh Anda ya. Jadi sekali lagi saya tekankan berulang-ulang, jangan Anda berikan ekstra puding untuk harapan bahwa cucak roh Anda akan rajin berbunyi, baik itu tangkapan hutan maupun hasil ternakan ya. Nah, cucak roh rajin berbunyi pertama juga sering saya ulas adalah karena nyaman, kemudian karena usia, karena memang karakternya rajin berbunyi ya. Khusus yang di alam ya memang karena sudah bebas dan rata-rata burung lebih mudah berbunyi ya. Mudah-mudahan dengan tutorial ini bisa menambah ilmu kita, berbagi ilmu kita ya, supaya rawatan kita makin bagus, makin rajin, makin kita senangi. Nah, ini tadi seperti halnya kemarin ya, saya mencabut makanan dan minuman ketika dijemur, kemudian akan diberikan setelah mandi atau tanpa mandi ketika sebelumnya dijemur ya, untuk mengurangi sisa-sisa lemak, sisa-sisa makanan yang olahan yang ada di dalam darah, dalam tubuh cucak roh ini. Saya rasa cukup untuk tutorial ini ya. Ini di belakang ada suara burung cerocokan ya, yang fungsinya untuk memancing cucak roh ini untuk cepat berbunyi saja. Dan karena ini bukan cucak roh anakan, insya Allah tidak akan ditirunya ya. Oke, sekian dulu tutorial kali ini. Terima kasih dan mohon saran, masukan, kemudian koreksi dari tutorial yang saya berikan ini. Saya bukan seorang yang terpintar, sangat berpengalaman dan tidak hanya berbagi pengalaman saja yang selama ini memang
saya alami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat menikmati hobi-hobi kita.